Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 15 September 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Kristianto. Ibadah ini disertai dengan ibadah teens dan anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 22 September 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rama. Ibadah ini disertai dengan ibadah teens dan anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. When I was searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, amin, menikmati baitmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu
lebih baik satu hari di belata. Nyanyikan pujian ini dari dasar hatimu, katakan dengan penuh kerinduan. Di tempat, yes Lord, kami mau memujimu terus Tuhan, memujimu, menyembahmu, hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik. Dengan pujian ini, dengan
Buat suaramu katakan kuasamu terlebih besar. Oh Tuhan kami, Tuhan terlebih besar. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, kuasamu Tuhan, kuasamu terlebih besar. Oh Tuhan, Tuhan terlebih besar. kasih tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku, kuasamu terlebih besar. kami bersatu. Tuhan terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji. Mari dengan imanmu katakan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Sama-sama pulihkan hidupku. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Sorakan haleluya. Biar segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita di tempat ini. Yang bersuka cita boleh lambaikan kedua tanganmu. Sorakan haleluya sekali lagi. Hey! Sama-sama angkat pujian ini. Katakan, hey! Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami gak pernah ragu akan kesetiaan dan janji-Mu Tuhan. Sama-sama say, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Amin.
kedua tanganmu dan katakan haleluya. Yes, puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu, bawa pujian kami, bawa penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biar setiap pujian ini Tuhan menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan kami datang, kami bawa hati kami Tuhan, hati seorang penyembah di tempat ini Bapa. Tiba-tiba saatnya Tuhan kami mau dibentuk melalui firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami membuka telinga pikiran kami Bapa. Beracaralah sebebas-bebasnya di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
bersyukur untuk hari ini, untuk setiap kebaikan, kasih, anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami ada di tempat ini, memuji, menyembah, dan kami tahu Kau hadir di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami ya Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Kami memerlukan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, menghibur kami ya Tuhan. Firman-Mu yang membebaskan kami Tuhan. Bentuk kami terus Tuhan, untuk menjadi dewasa di dalam Engkau, menjadi serupa seperti gambaran-Mu. Urapi kami, urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih tim pujian, silakan duduk. Thank you. Shalom. Pertama saya ngucapin terima kasih. Kali pertama saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Mungkin sudah ada yang kenal, tapi mungkin ada yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya Kristianto, bisa dipanggil Kris saja. Boleh Pak Kris, Mas Kris, Ko Kris, apa aja deh ya. Nah saya cukup kenal dengan Pak Iwan, dengan Ibu Ola, dan saya berjemaat, bergereja di GBI Sudirman. Dekat kok dari sini, di Gedung Agro Plaza. Saya juga full timer di gereja, staf penggembalaan di gereja. Dan saya datang bersama istri saya, ada anak satu, tapi bergereja di sana, nanti dia naik ojek katanya mau ke sini. Dia tidak bisa meninggalkan ibadah JC-nya, karena hari ini ibadah JC-nya katanya lagi makan pizza, sayang pizzanya katanya. Jadi saya berjemaat di sana dulu deh, nanti kalau udah kenyang baru saya ke sini katanya. Oke lah terserah saya bilang ya. Nah itu saja perkenalan saya, dan langsung saja tema khotbah saya hari ini itu adalah menundukkan kekhawatiran. Jadi waktu dikasih tema khotbah dari sebuah buku, nah saya coba berdoa sama Tuhan, Tuhan kira-kira apa? Next. Ini karena pakai isi worship, jadi keluar semua ayatnya. Tadinya mau satu-satu tampil gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan langsung baca dulu, jadi enggak surprise ini jadinya ya. Jadi harus kita baca saya yang akan menuntun saudara. Nah kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tanpa disadari atau tidak disadari, dunia itu sedang menuntun, dunia itu sedang mengontrol, dunia itu sedang mengarahkan kita untuk menjadi serupa dengan dunia. Sekarang ini media informasi, gadget ya, media sosial itu cepat banget bikin kepanikan, bikin ketakutan, dan itu termasuk melanda orang-orang percaya. Betul? Contoh kasus sederhana aja. Untuk mengerahkan sebuah demo itu gampang sekarang. Tinggal bikin berita hoax aja di media sosial. Wah udah deh. Ya, demo tuh. Nah yang demo juga pakai berita hoax juga. Kami akan demo mengepung istana. Akan ada ribuan orang datang dari luar kota. Begitu dilihat ya cuma ratusan. Tapi pengaruhnya begitu besar. Ya, dikendalikannya bagaimana kita itu tanpa kita sadari, hidup kita itu dikendalikan. Oleh apa? Oleh yang namanya kekhawatiran, oleh yang namanya ketakutan. Pembunuh sukacita yang paling mengerikan itu adalah perasaan khawatir. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sukacita itu bukan perasaan gini loh. Bukan karena saudara, wah bisnis saya aman, proposal saya oke, ya kan. Keluarga sehat, baik semua. No, sukacita itu bukan masalah perasaan, bukan karena situasi, bukan karena keadaan.
Sukacita itu adalah perasaan bahagia yang berasal dari pengenalan akan kasih Bapa. Mau situasinya kayak gimana pun, seharusnya kita tetap sukacita karena kita tahu siapa Bapa kita. Tapi realitanya, kenyataannya, kita masih diliputi khawatir nggak? Oh, di sini nggak ada yang khawatir ya. Oh, ini orang-orang hebat semua nih ya. Sering kali kita bilang gini, kekhawatiran manusiawi Pak. Yes, saya setuju, kekhawatiran manusiawi. Tapi hati-hati, ketika saudara dan saya dikuasai, dikendalikan oleh kekhawatiran dalam hidup kita, itu udah gak wajar. Awalnya sih khawatir, mulai nanti ada perasaan kecil hati. Lalu apa? Lalu mendua hati itu mulai ragu. Dan kemudian meningkat ketika kekhawatirannya makin besar, ketika kita mulai ragu, mulai yang namanya patah hati, patah semangat. Dan yang lebih tragisnya lagi apa? Gelap hati. Seseorang yang diliputi perasaan khawatir karena persoalan kehidupan, karena pergumulan, karena masalah yang ada, seringkali nekat, itu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Saudara dengar kan, beberapa waktu yang lalu, satu keluarga terjun bebas dari apartemen. Asik banget, saya coba cari informasi ini orang Kristen apa bukan nih. Kalau orang Kristen gerejanya di mana ini? Ternyata untung bukan orang Kristen itu. Tapi lihat bagaimana nekat, padahal anaknya masih muda banget. Aktif main gadget, masa sih gak bisa menemukan kebenaran, mau-maunya diajak orang tuanya bunuh diri. Kenapa? Ya karena itu tadi, kekhawatiran yang melanda. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semua pernah mengalami khawatir. Next, PowerPoint-nya. Apa yang menjadi penyebab khawatir saudara? Tekanan hidup, realita hidup. Saya kasih titik-titik di belakangnya, isi sendirilah ya. Apa yang sedang Anda pergumulkan hari-hari ini. Apa yang bisa kita lakukan ketika kekhawatiran itu melanda dan mengendalikan hidup kita? Bagaimana cara kita menundukkan kekhawatiran? Pagi tadi datang ke tempat ini, saya melihat situasi, memang sih, sekali lagi dengan rasa hormat, tidak menyepelekan soundman sih, dan alat-alat yang ada. Kerasa banget treble saya kurang, gitu loh. Tapi enggak apa-apa. Saya enggak mau dikendalikan oleh situasi dan keadaan. Karena buat saya terhubung langsung dengan Tuhan. Situasi dan keadaan ini tidak membuat saya menjadi gimana gitu. Tapi seringkali tanpa kita sadari, situasi, keadaan, masalah yang ada, itu mendominasi dan mengendalikan hidup kita. Nah kalau kita udah diliputi rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, itu yang bahaya. Nah bagaimana kita bisa menundukkan itu semua supaya kita tidak dikendalikan? Saya coba kemudian mendapatkan firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Silakan diisi, apapun juga itu masalah yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Kekhawatiran apa? Isi di situ. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang keuangan, pekerjaan, jodoh, bisnis, dan lain-lain. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sama-sama coba merenungkan dari Filipi 4 ayat 6 ini. Ternyata ini adalah kunci untuk kita bagaimana menundukkan kekhawatiran. Yang pertama adalah doa, next, permohonan dan bersyukur atau ucapan syukur. Kita akan coba kupas satu-satu.
Bagaimana kita bisa mengerti ini? Yang pertama, doa. Doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Stop sampai situ, hilangkan dulu biar enggak dibaca, fokusnya biar enggak hilang. Doa itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Yang namanya komunikasi satu arah atau dua arah? Dua arah. Kalau komunikasi itu dua arah, kita berbicara, kita mendengar lawan bicara kita. Betul? Itu komunikasi. Tapi berapa banyak kita kalau doa, kita yang nyerocos. Kita nggak pernah dengar Tuhan ngomong ke kita. Kita berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan begini, bla 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 bla. Amin, Tuhan baru mau ngomong, ya dia udah amin. Doa itu komunikasi dua arah. Perhatikan baik-baik. Dibuka lagi. Berdoa adalah membawa dan menyerahkan segala khawatir kita, persoalan kita, pergumulan kita, masalah kita kepada Tuhan. Dan perhatikan, mendengarkan apa yang Dia firmankan untuk menuntun saudara dan saya dalam pergumulan, dalam masalah, dalam kekhawatiran kita. Bagaimana Pak? Ya Tuhan bisa bicara melalui Alkitab firman. Tuhan bisa bicara melalui orang lain. Tuhan bisa bicara melalui hari Minggu, pendetanya khotbah. Tuhan bisa bicara melalui Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan memberikan kekuatan, jalan keluar dari setiap pergumulan kita. Amin. Artinya gini, artinya berdoa itu kita mempercayai sepenuhnya kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan dalam mengatasi setiap masalah persoalan hidup kita. Tapi yang sering kali terjadi ketika kita berdoa, kita yang atur Tuhan, kita yang dikte Tuhan, kita yang perintahkan Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Itu sebabnya ada ayat firman Tuhan berkata, kamu tidak mendapat apa-apa karena apa? Karena kamu salah berdoa. Kamu minta itu semua untuk memenuhi keinginan kamu, puasnya kamu. No, berdoa itu bagaimana kita menyelaraskan keinginan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Menyelaraskan. Nah, bagaimana kita bisa menyelaraskan? Ketika kita tahu bagaimana Dia menuntun. Itulah komunikasi. Sorry ya kalau saya pribadi paling gemes kalau berdoa itu, Tuhan angkat masalah saya. No, jangan minta diangkat. Tuhan berikan saya kekuatan. Masalah itu penting untuk memproses kita. Untuk membentuk kita. Supaya semakin hari kita semakin serupa dengan Dia. Nggak ada orang yang sukses tanpa proses. Proses itu penting. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yuk berdoa itu berarti mempercayai sepenuhnya. Dan yang perlu digarisbawahi, ingat kapasitas saudara dan saya adalah anak Tuhan. Katakan sama-sama anak. Dan seorang anak berhak menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Bapa kita. Itu sebabnya di dalam Mazmur 55 ayat 2, serahkanlah, sekali lagi, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, ketika saudara menyerahkannya, semua kekhawatiran, ketakutan, masalah, dan pergumulan, itu enggak selamanya ada di dalam hidup kita. Amin. Tapi seringkali kita bimbang.
kita ragu untuk menyerahkannya kepada Allah dalam doa. Dan itu bukan doa orang yang benar. Saudara harus yakin apa yang saudara doakan Tuhan dengar. Dan Tuhan kasih jawaban atas setiap pergumulan saudara. Next. Doa yang sebelumnya bawahnya tadi, doa yang benar itu menuntut penyerahan penuh kepada Allah. Saudara mau serahkan? Mau serahkan segala khawatir saudara? Oke, kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 15-16. Dan doa yang lahir dari iman. Doa itu harus lahir dari iman, saudara. Seringkali kita bilang gini, aduh Pak, saya nggak punya iman sebesar Bapak. Aduh saya nggak punya iman sebesar Pak Pendeta. Saya pernah melayani tante saya, dia kena kanker stadium 4. Dia bilang gini waktu saya doakan, tante percaya tante sembuh. Dia bilang gini, saya nggak punya iman sebesar biji sesawi itu. Waduh saya bilang, biji sesawi udah paling kecil. Kalau udah nggak punya iman sebesar biji sesawi, artinya udah nggak punya iman. Tapi tante mau sembuh, mau. Doa, kasih ayat, kasih firman Tuhan. Tapi karena sakitnya terlalu sakit banget, ada keraguan, dan akhirnya dia meninggal. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, ingat, ukuran iman itu bukan masalah besar atau kecil. Bahkan Yesus berkata, iman sebesar biji sesawi aja itu sanggup memindahkan gunung. Saya nggak bahas terlalu banyak tentang iman, nanti di lain kesempatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kabar baiknya, kita semua yang ada di dalam Tuhan Yesus ini, yang sudah percaya terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya ukuran iman yang sama. Iman Yesus yang ada dalam hidup kita, itu sama. Nah, berdoa dalam iman itu artinya, kita percaya siapa Dia yang ada dalam diri kita. Itu sebabnya ketika kita berdoa, kita perlu itu keluar lahir dari iman Yesus yang ada dalam hidup kita. Jangan bilang, saya nggak punya iman. Ya, kamu nggak punya iman, tapi iman Yesus yang ada dalam diri kamu, itu yang membuat kamu bisa berdoa dan percaya. Ayat berikutnya, ayat 16 berkata gini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berapa banyak orang benar di tempat ini? Yang lain mungkin, waduh saya benar apa enggak ya? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi garis bawahi, orang benar itu adalah orang yang dibenarkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau ditanya saudara orang benar atau bukan? Yes, saya orang benar. Bukan karena perbuatan saya, tapi karena Kristus yang ada dalam saya. Saya bisa bilang saya orang benar. Ini perlu apa ya? Perlu pembaruan akal budi itu sampai ke sana. Supaya saudara ngerti identitas saudara. Sehingga saudara bisa yakin dan percaya dan doa saudara benar. Matius 21 ayat 22 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sudah lahir dari iman Kristus yang ada dalam hidup kita. Kita ini adalah orang benar yang dibenarkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi waktu kita berdoa dengan penuh kepercayaan, wis, dahsyat. Tapi muka-mukanya ragu-ragu semua ini. Doa dengan penuh kepercayaan. Kepercayaan bahasa Yunaninya itu pisteo, yang artinya mempercayakan diri kepada pribadi yang dipercaya. Jadi waktu saudara berdoa, saudara minta dengan penuh kepercayaan. Saudara minta berdoa karena saudara tahu siapa pribadi yang benar itu. Jawaban doa itu akan dijawab oleh Tuhan.
Contoh, satu ketika ada seorang ibu, dia dari ladang bawa hasil panen cukup berat karena ibu ini udah tua. Di tengah perjalanan ada seorang naik mobil, kasihan lihat ibu ini. Terus dia bilang, "Bu, mau kemana? Mau ke pasar." Ini ilustrasi aja ya, saya nyari gambar gini aja setengah mati nih di Google. Untung sekarang ada AI, jadi lumayan lah dapat dikit. Ya, terus mau ke pasar, mau bawa hasil panen. Oh iya, ikut aja, saya kebetulan mau ke pasar. Ayo naik. Di tengah perjalanan sopir ini yang nyetir mobil ini lihat di spion, kok ada yang aneh. Saudara lihat ada yang aneh? Ada yang aneh? Dia bawa beban berat tapi udah naik mobil, beban itu masih digendong sama dia. Bukannya diturunin, dia duduk santai. Halo? Ada berapa banyak kita yang berdoa sama Tuhan? Minta Tuhan bantu kita, Tuhan tolong kita, angkat beban kita. Tapi dalam hidup kita masih gendong beban kita. Kita belum lepaskan, belum percayakan sama Tuhan. Kekhawatiran itu masih mengendalikan hidup kita. Halo, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita harus melepaskan sepenuhnya kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bila kita masih khawatir, maka sesungguhnya kita belum berserah secara penuh. Dan akibatnya kita gak terima apa-apa. Ada banyak orang yang bergumul bertahun-tahun. Doanya kok gak dijawab ya Tuhan? Ya karena engkau gak menyerahkan sepenuhnya. Engkau gak mempercayakan sepenuhnya. Engkau masih dikendalikan oleh khawatirmu, ketakutanmu, masalahmu. Lepaskan itu. Apa yang kita serahkan kepada Allah akan menjadi penentu atas apa yang akan kita terima daripadanya. Ada berapa banyak kita yang kadang-kadang masih memegang erat. Kadang mukjizat atau jawaban doa itu enggak terjadi dalam hidup kita. Bukan karena kita tidak punya iman, bukan. Tapi karena kita tidak percaya. Karena kita bimbang, karena kita ragu. Saya tahu itu rasanya. Kenapa? Karena kita ini masih ada panca indera, betul? Kita masih punya perasaan, apalagi kalau bicara sakit deh. Saya kemarin doain orang sakit, sudah berapa ya? Dokter bilang tinggal berapa persen dia punya hatinya yang berfungsi. Jadi kena kanker hati. Saya tanya, Pak, kalau saya sekarang doain orang nih, gara-gara ikut ini kan, saya selalu tanya, Bapak maunya gimana? Mau sembuh atau mau apa? Karena gini loh, kadang kita mau doain orang sembuh, tapi orangnya udah siap dipanggil Tuhan, ngapain kita doain sembuh? Capek itu. Kalau memang mau dipanggil Tuhan, saya doain cepat dipanggil Tuhan. Tapi kalau mau sembuh ya, makanya saya tanya, Bapak maunya apa? Saya mau sembuh. Oke, Bapak percaya, kasih semua firman. Cep. Oke, Bapak percaya, Bapak sembuh? Amin. Ayo kita doa. Doakan. 3 minggu kemudian, periksa ke dokter. Dokter bingung, dokter heran. Tiba-tiba hatinya naik. Kankernya semakin berkurang. Bapak minum apa? Saya nggak minum apa-apa katanya. Ini bukan karena doa saya, tapi karena iman percaya dia. Padahal waktu saya hari berikutnya saya datang, padahal waktu Pak Kris datang itu saya udah pasrah Pak. Tapi firman yang saya dengar itu membuat saya bangkit dan saya percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita punya iman, tapi kan kita punya rasa kan, aduh udah doa, kok masih sakit ya? Nah waktu saudara bimbang, waktu saudara ragu sedikit aja, itu fatal. Yuk kita lihat Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu terjadi padanya. Kenapa mukjizat tidak terjadi? Kenapa jawaban doa kita tidak dijawab? Karena apa? Karena bukan tidak punya iman,
tapi karena kita bimbang, karena kita ragu. Saya tidak bahas lebih dalam lagi, tapi hari ini, yuk, percaya itu berarti berketetapan hati, tetapi keraguan dan kekhawatiran itu ketidakkonsistenan hati kita. Jadi waktu kita berdoa, perhatikan baik-baik. Kunci pertama bagaimana kita menundukkan kekhawatiran dan ketakutan adalah doa. Doa yang bagaimana? Doa yang bukan menuntut, doa yang bukan mendikte Tuhan, tapi menyelaraskan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup kita. Sehingga doa kita benar karena kita adalah orang benar, karena Kristus yang benar dalam hidup kita. Kita berdoa karena kita punya iman. Imannya siapa? Imannya Kristus. Itu sebabnya ketika kita berdoa, kita bisa menundukkan kekhawatiran dan ketakutan. Saya undang kita coba nyanyikan sebuah lagu. Saya nggak pinter nyanyi, saya nggak pede dengan suara saya, jadi saya minta bantu tim pujian untuk kita berdoa, bernyanyi sama-sama. Karena mukanya tegang-tegang semua ini. Kenapa ya tegang ya? Ini lagu oke banget nih kalau saudara sedang ada dalam pergumulan, saudara sedang ada dalam masalah, kekhawatiran, ketakutan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Cuma doa mengubah segala sesuatu. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Setiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Setiap doa yang lahir dari iman berkuasa
Jadi diingat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Anda adalah orang benar. Ketika Anda berdoa, Bapak nggak lihat dosamu, tapi dilihat kebenaran Kristus yang ada di dalammu. Kalau saudara bilang saudara nggak punya iman, saudara punya iman, yaitu imannya Kristus. Nggak perlu iman yang besar, Tuhan nggak pernah nuntut iman yang besar. Iman sebesar biji sesawi, itu cukup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, boleh silakan kembali. Aduh, thank you. Jadi penting sekali kita dalam poin doa ini. Ini kalau bahas satu aja udah selesai khotbah sih, tapi masih ada 2 poin lagi gitu ya kan. Jadi doa itu penting, bukan kita mendikte Tuhan, tapi menyelaraskan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Dan doa itu adalah komunikasi 2 arah. Langsung, poin kedua. Poin kedua, bagaimana kita bisa menundukkan kekhawatiran, ketakutan supaya kita tidak dikendalikan adalah permohonan. Permohonan adalah tindakan rendah hati dan secara spesifik meminta kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan atau membantu dalam situasi tertentu yang biasanya disertai dengan sikap atau ekspresi menarik hati. Permohonan dapat terjadi karena keintiman seseorang akan sebuah relationship dan mempunyai kepercayaan penuh. Di dalam permohonan terkandung pengertian bahwa kita menikmati persekutuan dengan Allah sehingga kita mempunyai keyakinan iman yang dalam. Jadi begini, bicara permohonan, doa dan permohonan itu berkaitan 2 sekaligus. Tangkap baik-baik. Di dalam permohonan itu perlu yang namanya hubungan, perlu yang namanya keintiman. Anda gak bisa memohon kalau Anda tidak punya keintiman, tidak punya hubungan. Contoh yang sederhana begini, next. Yang sedang pacaran, yang mau menikah, betapa bahagianya ketika seorang pria berlutut dan berkata, "Will you marry with me?" Wis, itu romantis banget, betul? Siapa yang nolak? Tapi coba Anda jalan di mall, ketemu cewek, wih cakep nih, boleh nih jadi bini nih. Kemudian Anda berlutut, mau kamu nikah dengan aku? Sampai ditarik-tarik gitu ya kan. Ceweknya bilang, orang gila tolong. Kenapa? Karena gak punya hubungan, tidak punya keintiman. Pertanyaannya, saudara punya hubungan, saudara punya keintiman gak dengan Tuhan? Saudara bangun gak waktu bersama dengan Tuhan? Atau pas ada perlu aja berdoa? Lagi gak ada masalah, lupa doa. Saudara mengenal gak sih pribadi? Tahu Tuhan dengan mengenal Tuhan itu beda loh. Betul gak? Orang yang gak percaya Yesus tahu siapa Yesus, tahu kok. Itu yang jenggotan itu kan, yang disalib pakai kolor doang kan. Itu kan kalau orang-orang seberang kan suka kayak gitu. Tahu dia, tapi dia kenal nggak? Nggak kenal. Tapi jangan-jangan di dalam gereja juga cuman banyak yang tahu, tapi nggak kenal. Ini mukanya polos-polos semua ya. Tahu atau kenal sih? Yuk makin mengenal Tuhan, makin mengenal pribadi Tuhan. Semakin saudara makin mengenal pribadi Tuhan, waduh. Dalam permohonan itu hati Tuhan itu, aduh, ya. Karena dalam memohon itu perlu yang namanya dasarnya itu adalah kasih. Tapi seringkali kita mohon sama Tuhan tuh dengan ngancem. Itu bukan mengenal, cuman tahu. Tuhan, tolonglah Tuhan. Kalau Tuhan gak tolong, udah dah gak ada gereja-gerejaan lagi. Udah, yang kayak gini nih, yang katanya mengenal. Amin.
Kita lihat Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Ingat ya, waktu Yosua berdoa minta matahari itu berhenti di atas Gibeon, dan apa yang terjadi? Matahari berhenti. Ayat yang 14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Siapa sih Yosua? Dia punya keintiman gak dengan Tuhan? Keintiman Yosua dibangun ketika dia jadi hambanya Musa. Musa kurang intim apa sama Tuhan? Di mana Musa ada, di situ Yosua ada. Itu sebabnya Allah memilih Yosua menggantikan Musa, bukan anaknya Musa. Allah menggantikan Yosua karena Yosua juga intim dengan Tuhan. Yosua tahu karakternya Tuhan, Yosua tahu pribadinya Tuhan. Itu sebabnya ketika Yosua memohon kepada Tuhan, Tuhan jawab dan Tuhan lakukan. Matahari berhenti. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita ini lebih dari Yosua. Karena pribadi Yesus, pribadi Tuhan itu ada dalam hidup kita. Jadi ayo, bagaimana kita menundukkan kekhawatiran? Kita memohon kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu kita adalah anak. Kita orang benar. Hati Tuhan itu enggak tahan kalau kita memohon itu. Karena dia sayang sama saudara dan saya. Kita ini anak kesayangannya Tuhan. Yang terakhir, langsung aja deh. Next. Sebentar. Ucapan syukur adalah sikap bersukacita bahwa doa dan permohonan kita. Oh, ini yang ucapan syukur ya. Next yang ketiga. Ucapan syukur adalah sikap bersukacita bahwa doa dan permohonan kita kepada Allah pasti dikabulkan. Bukan insya Allah. Bukan mudah-mudahan. Apa yang kita ucapkan syukur itu adalah sikap sukacita kita bahwa doa kita itu pasti dijawab. Mengucap syukur adalah segala sesuatu yang dikehendaki Allah atas setiap umatnya dalam Yesus Kristus. Perhatikan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang Allah maunya kita itu mengucap syukur di dalam Kristus Yesus. Jadi mengucap syukur itu adalah perintah. Kalau lagi banyak duit ya kita bisa bersyukur. Orang gak kenal Tuhan juga bisa bersyukur. Cuman adalah bagaimana ketika kita lagi dalam situasi gak enak, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, bukannya menggerutu, bukannya nyari kesalahan, bukannya marah-marah. Tapi Tuhan bilang mengucap syukur. Bisa gak? Bisa gak? Belum tentu. Mukanya lagi happy semua nih, bisa ngucap syukur. Coba lagi gak happy. Kemarin ada seorang anak, masih SMP lah, 15 tahun. Meninggal hanya gara-gara leukemia. Padahal orang tuanya udah yakin sembuh. Ketika saya datang ke rumah duka, omnya kebetulan orang Batak. Saya datang pas hadir di acara adat gitu. Biasa kan lama tuh. Dari keluarga, satu-satu menyampaikan pesan lah gitu. Nah satu ada omnya. Omnya ini bisa dibilang hamba Tuhan. Banyak doain orang sembuh. Giliran keponakannya meninggal. Dia marah sama Tuhan kesaksiannya. Dia kecewa sama Tuhan. Tapi terakhir dia bilang, dia belajar. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kadang gini, kadang situasi, keadaan, kondisi kita, kalau kita di bawah tekanan, di bawah masalah, di bawah pergumulan, ada kekhawatiran, ada ketakutan, bisa bersyukur gak?
kunci terakhir untuk kita bisa menundukkan kekhawatiran. Jangan sampai situasi keadaan yang mengendalikan hidup kita. Nah untuk itu semua, doa oke, permohonan oke, tapi yang terakhir, ini yang paling kalau saya bilang agak berat nih, ngucap syukur. Ngucap syukur bukan pas lagi happy, lagi susah. Tuhan bilang hendaklah kamu mengucap syukur dalam segala hal. Itu penting banget, itu penting banget. Perhatikan baik-baik. Mengucap syukur itu mengubah sikap dan cara pandang kita dari yang sikap egois mementingkan diri sendiri kepada sikap kasih Tuhan. Karena waktu kita sedang bergumul, waktu kita sedang ada masalah, waktu kita ada dalam tekanan, kita fokus sama kita. Kita fokus sama masalah kita. Tapi waktu kita bersyukur, fokus kita berubah. Yang tadinya fokusnya ke kita, egoisnya kita, maunya kita mulai melihat kasih Tuhan. Mengucap syukur itu bukan mengubah Tuhan. Mengucap syukur itu mengubah pribadi kita. Yang tadinya egois, yang tadinya minta diperhatikan, yang tadinya minta supaya Tuhan nurut, itu berubah waktu kita ngucap syukur. Kita menaruh kasih, menaruh harapan kepada Tuhan. Sifat egois yang tadinya cenderungnya kasar, arogan, menuntut, memaksakan kehendak, itu berubah ketika kita mengucap syukur. Yuk mari belajar mengucap syukur. Roh Kudus akan mengubah fokus Anda dari diri sendiri kepada Tuhan. Dari masalah kepada solusi. Mengucap syukur itu mempercepat datangnya pemulihan sebenarnya atas pergumulan kita. Mari kita lihat di Mazmur 57. Kalau saudara baca Mazmur 57 ayat 1 sampai 6. Nggak usah dibuka karena waktu. Itu nanti di rumah Mazmur 57 ayat 1 sampai 6. Itu dari ayat 1 sampai 6. Selalu fokusnya itu tentang dirinya Daud. Daud sedang dikejar oleh tentaranya Saul, minta tolong sama Tuhan, nuntut Tuhan. Tapi begitu di ayat yang ke-7 sampai 11, dia ubah yang tadinya doanya, permohonannya, itu menuntut Tuhan. Karena dia takut, karena dia khawatir. Tapi di ayat 7 sampai 11, dia bersyukur. Fokusnya sudah tidak diri dia. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau nyanyi, aku mau bermazmur. Dia perintahkan, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Dia enggak lagi fokus lagi sama masalah dia, pergumulan dia. Tapi dia mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika hati kita ketika hati kita dipenuhi ucapan syukur, kekhawatiran itu hilang. Dalam syukur kita mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan menyerahkan masa depan kita kepada kasih-Nya yang sempurna. Sebagai penutup, ada 3 aspek untuk kita bisa menundukkan kekhawatiran, ketakutan di dalam pergumulan masalah kita. Jangan sampai kita dikendalikan oleh itu semua. Yang pertama adalah doa, permohonan, dan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Saya tutup dengan begini, ketika diperhadapkan dengan salib, Tuhan Yesus juga pernah bergumul untuk itu. Ingat, Tuhan Yesus juga 100% manusia. Dia mengalami sedih, dia mengalami gentar, dia mengalami ketakutan. Namun apa yang Yesus lakukan? Dia pergi ke Taman Getsemani. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Dia menaikkan permohonan.
agar cawan ini dijauhkan daripadanya. Dengan hati yang penuh syukur, Tuhan Yesus berkata gini, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya undang para pemusik, worshiper. Saya nggak tahu ada berapa banyak saudara yang pagi hari ini, siang hari ini datang ke gereja, tapi saudara sedang bergumul, saudara sedang khawatir, saudara sedang takut. Kalau ada di antara saudara yang hari ini sedang mengalami pergumulan, ada satu hal yang membuat saudara khawatir, mungkin masa depan. Mungkin orang tua, mungkin anak, pasangan, bisnis, usaha, apapun itu. Dan tanpa saudara sadari, saudara dikendalikan oleh situasi, keadaan itu tersebut. Sehingga kekhawatiran itu yang mengontrol diri saudara. Saudara mengalami ketakutan. Saudara mengalami keraguan. Saudara mengalami ketidakpastian. Hari ini, mari datang kepada Yesus. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Dan mulai serahkan khawatirmu. Pandang wajahnya. Masuk dalam keintiman. Dengan doa dan permohonan. Saya akan tutup dengan satu quotes. Bisa dibuka. Mengucap syukur itu menyiapkan hati kita untuk menerima kebaikan, berkat Tuhan dalam hidup kita. Ucapan syukur itu menyiapkan hati kita untuk menyambut datangnya fajar pemulihan atas pergumulan hidup kita. Mungkin terasa gelap, di depan ini terasa gelap banget, kayaknya gak ada pengharapan. Tapi mari kita ucap syukur dalam doa, permohonan, dan kita tutup dengan terima kasih Tuhan. Ada satu lagu yang udah lama banget, ini lagu jadul, gak tahu tiba-tiba Tuhan kasih lagu ini ketika saya nyiapin khotbah ini. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Saya undang kita bangkit berdiri. dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Biar musik terus bermain, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya merasakan ada 1-2 orang yang sedang bergumul
atas persoalan, atas masalah yang ada. Saya nggak akan panggil Bapak Ibu untuk altar kalau tidak. Kalau itu ada di antara Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan ada di dekat. Dia tahu pergumulan, Dia tahu kekhawatiran, Dia tahu ketakutan. Kalau itu adalah saudara bisa letakkan tangan kanan saudara di dada. Dan hari ini, mari sama-sama berkata, Tuhan, terima kasih. Kau baik. Kau baik. Kau tidak pernah meninggalkan aku. Tanpa aku sadari, mungkin aku dikendalikan selama ini oleh perasaan takutku, khawatirku. Aku lupa bahwa seharusnya yang mengendalikan diriku, masalahku, pergumulanku adalah Engkau. Dan pagi hari ini, siang hari ini, aku mau menyerahkan setiap pergumulanku, khawatirku, takutku. Dan aku mau menyerahkan sepenuhnya. Aku lepaskan Tuhan. Aku lepaskan. Dan aku percayakan Kau sanggup menolongku, memberikan aku kekuatan, memberikan aku jalan keluar. Dan aku berkata, Yesus, Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Pastor Kristianto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami belajar dari firman-Mu hari ini Tuhan, biar kami selalu mengandalkan-Mu, lebih mengenal-Mu di dalam doa, permohonan dan senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Belajar melepaskan sepenuhnya kekhawatiran hanya kepadamu Tuhan. Biar kami jadi orang yang semakin percaya hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan juga berkati selalu hamba-Mu Pastor Kristianto yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati selalu, kiranya Tuhan semakin perluas pelayanannya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan berkati kehidupannya, kesehatannya, keluarga besarnya juga Tuhan selalu berkati. Terima kasih Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberi. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Sambil kotak persembahan dijalankan, jemaat bisa menyaksikan pengumuman melalui multimedia. Selamat menyaksikan. Ibadah Raya GB Wow, Minggu 22 September 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rama. Ibadah ini disertai dengan ibadah teens dan anak. It is my joy to sing of the one who died for me. He
Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Who paid it all? Only Jesus. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan doa syafaat. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, terima kasih, kami memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami tahu kami semua Tuhan tibakan di tempat ini dengan tangan Tuhan yang senantiasa berada di atas kepala kami dan menuntun hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk peribadahan yang terjadi di tempat ini. Kami berdoa Bapa, dalam nama Yesus, kiranya Engkau yang memberkati gereja kami, Wisdom of Word yang digembalai oleh gembala sidang kami Pak Iwan, juga Ibu Yolanda. Dalam tangan Tuhan kami menyerahkan hidupnya, keluarga, rumah tangga, bisnis, pekerjaan, anak, keluarga besar, bahkan apapun yang mereka lakukan dalam kebenaran firman Tuhan. Engkaulah yang menuntun langkah setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih juga untuk gembala CK kami Pak Sony Wapelau. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu ini Kau pakai lebih lagi, dan biarlah segala pelayanan hidupnya, keluarganya, rumah tangganya, bahkan gereja-gereja yang dia di bawah cabangnya, kami percaya Tuhan penyertaan dan pemeliharaan-Mu sempurna atas setiap gereja-gereja-Mu ini, sehingga banyak jiwa dimenangkan datang kepada Tuhan, kembali pada jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa untuk hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini, Pak Kristianto. Ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkannya. Kami percaya Tuhan, kemanapun hamba-Mu ini Kau bawa pergi dan melangkah, nama Tuhan dipermuliakan dan hidupnya semakin hari semakin menjadi berkat, sehingga banyak buah-buah yang menghasilkan kemuliaan bagi nama Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Seluruh jemaat umat Tuhan yang datang pagi sampai siang hari ini, kami percaya tangan Tuhan menuntun mereka, berikan mereka hikmat lebih dan lebih lagi untuk memahami apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan atas hidup mereka, atas keluarga mereka, atas apapun yang mereka perbuat dan lakukan, baik itu dalam keluarga, rumah tangga, bahkan hubungan antara orang tua, anak istri maupun seluruh keluarga besar mereka. Bahkan kami percaya apapun hamba-hamba-Mu dan jemaat umat Tuhan lakukan di tempat ini, pekerjaan mereka, bisnis, usaha, toko, pelayanan hidup mereka, semakin hari semakin lebih Tuhan angkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan semua apa yang mereka lakukan biarlah mereka boleh kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya hidup mereka Tuhan pakai lebih dan lebih lagi, sehingga mereka boleh mempersembahkannya hanya ke dalam mezbah-Mu dan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk yang sudah menabur. Kami percaya tangan-tangan mereka, bahkan pekerjaan mereka, bisnis mereka, Engkau yang membuat segala sesuatunya berhasil, berbuah-buah lebat, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan dan menyaksikan bahwa Yesus Kristus Tuhanlah yang kami sembah, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan, presiden yang akan menggantikan Pak Jokowi, bahkan pemerintahan, menteri-menteri dan seluruh jajaran MPR, DPR dan seluruh aparat negara. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau yang mengangkat setiap mereka, kami percaya Bapak Engkau memberikan mereka hikmat untuk menjadi benar, dan kebenaran firman-Mu lah yang boleh mereka lakukan atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat manajemen Kuningan. Kami percaya Tuhan juga hamba-hamba Tuhan yang Tuhan ditempatkan di manajemen Kuningan ini. Kami percaya Kuningan City ini bagi kemuliaan nama Tuhan kami menyerahkannya. Terima kasih Bapak. Untuk itu kami akan menyudahi ibadah kami. Kami menyerahkannya kepada gembala sidang kami Pak Iwan. Terima kasih. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan, damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus berkati.